ibu kontrakan datang sama orang pintar lah, ustadz. Jadi dikasih kayak telur sama daun-daunan di sudut-sudut kamar, samping, depan. Nah pas di bagian tempat aku yang jatuh di banting itulah, di dekat WC disimpan, pop, aku langsung muntah. Aku inget tuh orang itu nggak ada yang nyentuh aku, paham nggak sih bang? Kayak nggak ada yang nanyain. Ustaznya cuma ngeliatin kayak, wah ini nih anak ini yang diincar gitu. Di pikiran aku tuh kayak, ayo selamatin aku, aku udah nggak kuat. Tapi nggak ada yang bisa ngedenger. Terus ada suara nenek-nenek yang megang dada aku sambil nangis gitu loh bang. Cuma posisinya aku nggak bisa buka mata sama sekali. Nah ini terakhir nih, abis kejadian itu apakah lu trauma sampai sekarang? Atau pernah naik gunung lagi sebenarnya? Sebelumnya, saksi istri. Gimana dia pakai bahasa sana ya? Terus kata bapaknya udah nggak selamat. Jadi pas denger itu tuh aku sama Ades langsung nangis, dipeluk sama warga juga. Terus datang ambulan, datang polisi. Pokoknya pas jenazahnya Lulu tuh diangkat, itu berbarengan dengan suara ambulan yang datang, suara warga yang habis bawa jenazahnya si Lulu tuh, itu berbarengan bang. Jadi kayak histerisnya warga juga pada saat itu bikin aku tuh sekarang sampai masih terngiang-ngiang gitu. Jadi Lulu benar-benar udah dinyatakan meninggal. Iya, udah di situ. meninggal di situ. Aku udah ngambil palanya kan, Ayo kamu bisa. Aku nanti turun cari bantuan, kamu harus bisa bertahan ya. Kita dikit lagi sampai puncak. Aku masih sempat ngomong kayak gitu. Dia udah nggak ngomong, cuma dia tuh masih hidup bang. Dia masih sakit katanya. Padahal posisinya tuh ini tuh udah kebelah. Ini udah kebelah. Tiba-tiba ada yang datengin. Kamu kenal aku nggak? Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, sorry bang, aku nggak kenal. Wah, coba kamu ingat aku lagi. Pasti kamu ingat. Terus aku bilang, enggak bang, sorry banget aku nggak kenal. Kalau bisa kasih tahu dong siapa gitu kan. Akhirnya dia bilang kayak gini, aku si ini yang pernah ngegendong jenazah almarhumah. Dan ini kayak aku nggak nyangka aku sekampus, nggak nyangka banget. Makanya kayak aku posisinya di situ lagi kayak mau menghilangkan trauma, tiba-tiba muncul lagi nih orang. Berarti ini orang dari warga sana? Iya bang, dari warga sana yang dia tuh sempet ngegendong jenazah. Dia yang nyelamatin sampai ngegendong Ades turun ke bawah. Oh gitu. Dia juga. Aku mulai kacau tuh pikirannya tuh. Yang awalnya aku adem-adem udah ini. Tiba-tiba muncul lagi ketakutan kayak nanti dia ngomong lah ke orang-orang kalau misalkan aku pernah jatuh di gunung, temanku pernah meninggal, terus aku nanti jadi korban bully lagi. Aku kan takut ya bang. Iya, paham. Itu kepikiran terus bang, sampai itu aku takut. Dan akhirnya ada suatu waktu aku kayak ODGJ gitu loh. Kayak aku kehilangan sadar. Serius lu bang? Iya. Serius? Aku hilang. Aku nggak tahu harinya. Intinya aku terakhir sadar, aku kayak di pinggir dermaga gitu, dermaga laut. Terus sepatunya udah aus nih bang, di sininya udah kayak gembel aja sih bang. Cuma masih pegang tas. Nah terus aku nelpon lah ke temen tuh, masih ada HP tuh cuma baterainya habis. Terus aku minjam casan atau minjam HP, kayak aku lupa ke orang tuh. Terus aku DM temenku, tolong aku dong, aku di sini gitu. Nah akhirnya dijemput, terus dibawa balik. Teman-teman tuh udah rame tuh, soalnya ternyata setelah temanku cerita, aku tuh hilangnya pas di jam kuliah.
Terakhir mereka ngeliat aku tuh cuma ngebalikin absen. Habis itu aku hilang, padahal motorku ada, semuanya kayak motor ada, terus buku-bukuku di meja ada gitu loh. Tiba-tiba hilang aja. Dan tahu bang, jarak kampusku ke tempat terakhir aku sadar tuh jauh banget. Kayak ngelewatin satu kabupaten gitu loh bang. Dan aku nggak sadar bang, malam itu aku tidur di mana, aku makan atau aku naik apa gitu. Berapa hari? 1 malam sih. 1 malam. Cuman jauh lah ya. Iya jauh. Ditemukan ya. Iya jauh. Oke. Posisinya di situ kan kayak ada orang pintar lagi ya. Jadi dia tuh nyoba gitu. Dia bilang ini kok kayak ada gangguan gitu. Cuma dia nggak tahu gitu apa. Dan akhirnya aku milih buat berhenti kuliah. Itu masih di semester berapa? Semester awal. Semester awal. Iya. Karena ini semua tuh disebabin karena rasa trauma ya bang. Aku takut trauma itu muncul lagi. Aku takut bully itu muncul lagi. Akhirnya aku stop kuliah setelah kejadian itu. Terus aku ngabdi. Aku mengabdikan diri di salah satu tempat TKI yang punya banyak anak gitu loh bang. Jadi aku jadi guru. Aku ngajar baca, ngajar tulis untuk anak-anak di sana. Jadi kayak bener-bener aku jauh dari teknologi, aku jauh dari apapun. Jadi bener-bener kayak aku healing banget sih. Itu di sebuah desa gitu di Hutan malah. kelapa sawit. Hutan kelapa sawit. Di mana ada beberapa anak-anak mungkin ya. Iya, ada anak-anak Yang nggak TKI sekolah yang gitu nggak ya. sekolah. Jadi aku berusaha buat bangkit di sana gitu. Sampai berapa lama? 1 tahunan lah. 1 tahun. Nah setelah merasa baik ya bang, setelah mengabdi aku pun nekat buat kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Yang sebelumnya tuh aku nggak pernah nginjekin kaki di Jogja gitu loh bang. Tiba-tiba nyampe aja di Jogja. Jadi dari tempat pengabdianku langsung ke Yogyakarta gitu kan. Nggak tahu siapa-siapa, akhirnya milihnya kuliah di salah satu kampus swasta yang ada di Yogyakarta. Nah setelah kuliah di Jogja, aku merasa kayak udah nyaman, udah gak ada gangguan, udah gak ada kekhawatiran lagi. Itu tuh di tahun 2019. 2019. Iya 2019 aku masuk kuliah lagi di Jogja gitu, keterima di Jogja. Nah terus awalnya tuh berjalan lancar bang, berjalan lancar. Nah terus tiba-tiba teman-teman ngajakin kontrak bareng. Yang awalnya tuh aku ngekos, tapi namanya ini ya biar lebih hemat aja sih. Jadi kita ngontrak berempat. Nah posisinya aku masih di kampung nih bang, aku masih di Makassar pada saat itu. Soalnya aku balik kan. Oh sempat balik? Ya sempat balik. Nah pas pergantian semester sempat balik, terus 3 temen aku ini kutugasin buat nyari kontrakan yang deket dari kampus. Nah setelah ngobrol, deket kan dari kampus, ya deket, aman gitu, tempatnya bagus, luas. Nah setelah beberapa hari kemudian, aku pun ke Jogja. Ke Jogja. Dan sampai di bandara tuh malam bang, jam-jam 10-an. Jam 10-an. Nah terus naik Damri ke depan kampus. Soalnya aku mikir ya bang, katanya deket dari kampus gitu, otomatis aku ya turunnya di dekat kampus gitu kan. Nah pas aku telepon, ini di mana nih, jemput aku depan kampus. Katanya enggak, kamu naik Grab aja, soalnya lokasinya agak lumayan dari kampus. Gak jelas temen gitu. Terus pas di Sherlock aku pesan Grab lah. Pas Grabnya datang, bapak Grabnya ngomong, ini mau ke kos mas. Oh iya pak, mau ke kontrakan. Lah ini kok jauh banget kontraknya. Nggak tahu pak, teman-teman aku gitu. Nah jalan lah
sekitar jam 11-an mau jam 11-an. Ternyata tuh yang aku lewatin ya bang, gelap, terus kuburan, ngelewatin hutan jati. Itu terus aku sempat ngechat temanku lagi, ini bener gak sih alamatnya gitu, kok aku ngelewatinya hutan-hutan, ngelewatin kuburan gitu. Bener katanya, bener, ikutin aja, emang serem emang kalau malam, tapi kalau siang enggak kok katanya gitu. Ya udah tetap jalan, nyampe lah. Jadi pas masuk di desa tempat kontrakan baruku itu bang, itu banyak patung-patung. Oke. Nah aku pun sempat kaget ya, soalnya kayak mikir kayak, aduh apa nih, ternyata patung. Setelah kulihat patung, tapi patungnya nggak satu gitu loh, banyak, sampai depan satu rumah tuh pasti ada patung di depannya, satu rumah ada patung gitu kan. Terus aku bilang lah bapaknya, Pak ini benar kan Pak? Iya ini dari titik benar kok Mas, ini udah mau sampai titik nih Mas, di depan udah sampai titik. Nah pas nyampe di depan kontrakan saya itu, di depan gang kontrakan saya ternyata candi, ada candi. Udah aku telepon lah temanku, ini aku udah nyampe titik nih, ada candi gitu. Ya udah bener. Nah temanku nggak jemput lah. Pas nggak jemput, aku sempat ngomel-ngomel sih. Mungkin itu yang nggak boleh dilakuin sih bang. Cuma namanya emosi udah capek ya, keceplosan akunya. Aku bilang, kok kalian nyarinya di sini sih? Udah kampungnya kayak kampung nggak ada peradaban. Aku bilang kayak gitu. Udah sepi banget, banyak patung lagi. Serem dah pokoknya. Temen aku tuh cuma diem, terus bantuin ngangkatin barang. Nah masuk tuh ke kontrakan. Untuk kontrakannya lumayan gitu, ada 4 kamar, tapi kayak nggak ada barang-barang gitu loh bang. Jadi kayak luas gitu kan kelihatan. Ruang tamu, terus dapur di belakang, kamar gitu. Pas aku masuk, udah bercanda sama temen-temen. Posisinya jam 1 malam, kita belum bisa tidur. Aku pun kayak nggak bisa tidur pada saat itu. Jadi kita ngobrol tuh di ruang tamu. Sambil ngobrol tiba-tiba aku ngeliat di luar jendela itu tuh ada nenek-nenek. Bentukannya rambutnya tuh nggak beruban gitu, nggak warna putih. Cuma wajahnya tuh emang nenek-nenek gitu loh bang. Terus jalannya agak bungkuk, cuma sempat ngeliat aku. Jadi aku tuh sama si nenek-nenek itu saling tatap-tatapan selama beberapa detik, terus dia lewat. Nah aku tanyalah ke temanku, emang di belakang ada rumah lagi? Wah nggak ada, di belakang tuh kandang sapi sama hutan bambu. Tadi ada nenek-nenek. Ah enggak, ngaco kamu katanya kayak gitu. Ngaco kamu, paling itu halusinasi. Aku tuh orangnya nggak pernah halusinasi. Bener, tadi aku ngeliat nenek-nenek, aku bilang kayak gitu. Masih kekeh tuh bang, soalnya aku bener-bener ngeliat. Sementara mereka tuh nggak percaya. Akhirnya pas debat, angin masuk tuh dari pintu. Angin, tapi bau kembang sama kemenyan. Pas masuk, kita diem-dieman. Soalnya kayak ini baunya tuh aneh gitu. Kita diem-dieman, saling tatap-tatapan. Terus yang awalnya posisinya mukanya pada emosi, jadi ketakutan. Aku pun gemetar. Soalnya kayak kok tiba-tiba kayak gini. Posisinya lagi malam, terus habis lihat nenek-nenek, aku sih yang paling ketakutan ya. Terus teman-teman juga pas nyium bau kembang itu tuh udah berubah ekspresinya, udah berubah ketakutan, saling tatap-tatapan. Tiba-tiba hening aja bang, hening aja. Terus satu temanku nyeletuk, kita nggak usah nginep di sini aja ya, kita ngungsi di kontrakan temen dulu gitu. Ya udah, malam itu dengan posisi yang terburu-buru, kita nggak nginep di kontrakan. Pergi ke Kita kontrakan pergi teman. ngungsi di kontrakan temen. Lu baru datang Soalnya- lagi ya? Iya, soalnya temen tuh kayak aneh aja, aneh. Oke. Nah, jadi setelah itu bang, di tanggal 10 Oktober 2020 ya, aku masih ingat banget sih, soalnya kayak ini tuh awal dari segalanya gitu, awal dari teror ini.
Oke. Nah, itu kan posisinya lagi pada hektik lah, lagi pada sibuk gitu kan. Nah, jadi teman-teman tuh beberapa bakal keluar di malam harinya. Nah, sementara aku nggak ada kegiatan sih malam, jadi aku tetap tetap di kontrakan. Aku tetap di kontrakan di ruang tengah. Nah, terus aku ketiduran malamnya. Malam jam 8 aku tidur, bangun-bangun itu jam 11-an. Terus aku telepon lah teman, ini kalian semua belum pada balik ta? Terus dijawab lah belum katanya. Pada belum, soalnya masih ada urusan. Udah aku diam lagi tuh, aku diam sambil main HP, sambil main laptop. Terus jam 12-an udah lapar tuh bang. Terus aku keluar tuh. Aku keluar dari gang, soalnya kontrakanku itu bang, dia tuh nggak di pinggir jalan gitu loh. Jadi kayak masuk gang dulu. Jadi ujungnya tuh langsung sungai, hutan bambu sama kandang kosong gitu loh. Serem banget itu. Serem, Ya. serem. Patung-patung masih ada itu? Masih Oke. banyak. Aku keluar dari gang. Biasanya kan tengah malam tuh angkringan di sana, angkringan desa tuh masih buka ya. Tapi kok ini tutup. Wah, mungkin lagi ada acara kali ya orang Jawa nih. Soalnya kayak terdengar suara ada gemelan-gemelan gitu loh bang. Cuma aku nggak tahu ya, mungkin cuma aku yang ngedenger gitu. Tapi posisinya udah tengah malam, nggak ada suara batuk kayak atau suara TV dari rumah warga, nggak ada. Jadi benar-benar tuh cuma suara jangkrik, suara angin, sama suara gemelan itu. Terus aku bilang lah, udah deh, nanti aja kalau anak-anak datang keluar cari makan gitu. Aku balik lah, nah pas aku balik badan, ngeliat kontrakan tuh lampunya. Terus aku mikir, wah kayaknya tokennya habis deh. Nah, aku jalan, masuk di kontrakan, terus nutup pintu. Aku telepon lah anak-anak. Ini belum pada balik ya? Belum, soalnya ini lagi mau hujan. Tiba-tiba hujan deras. Hujan deras banget bang, yang bener-bener tuh kayak suaranya tuh sampai gemuruh gitu loh. Aku kan penakut banget ya. Aslinya tuh aku penakut bang. Nah jadi aku sambil duduk, sambil nelponin anak-anak di grup tuh aku sampai nangis tau. Di grup. Sorry ya bang ya, gue ketawa ya. Maksudnya nangis di grup loh. Iya, di grup itu aku sampai nangis kayak, ayo kalian cepat balik gitu. Aku takut ini udah hujan gitu. Terus ku telepon lah adik tingkatku. Dek, kamu masih lama nggak ke kontrakan? Masih bang, hujan deras ini. Ah, gimana ini? Gila aku di kontrakan nih, di lampu gitu kan. Aku gemeter, aku nangis tuh. Udah tuh kayak aku juga berusaha kayak udah emang lagi hujan deras. Suasananya udah nggak enak banget bang, kayak berhalusinasi gitu loh. Tapi nggak, aku berusaha kayak udah tetap tenang aja, tetap tenang gitu. Sambil diem, ngeringkuk nih aku. Ngeringkuk tiba-tiba di atas tuh kayak ada yang bakal nimpa gitu loh. Itu kerasa banget, tiba-tiba kayak hangat, panas, nggak enak gitu loh. Terus ngomong kayak gini, kowe dewe ing oma. Aku masih inget banget. Kowe dewe ing oma tuh setelah aku cari tahu artinya, ini, kamu sendiri di rumah. Pas denger suara itu aku langsung lari bang. Aku langsung teriak nangis gitu kayak orang panik. Udah nggak mikirin lagi tuh muter laptop, HP tuh langsung ku lempar aja. Pokoknya aku cuma kaget aja suara itu tuh denger bener-bener di atas kepala aku gitu. Keluar, pas narik pintu depan itu ketutup bang. Ketutup. Ini kayak di film-film sih. Kayak ketutup, panik. Aku lari lagi tuh ke belakang, ke pintu belakang. Nah pas pintu belakang, aku narik. Udah aku sampai ingat di situ doang. Pas aku narik tuh kayak ada yang narik aku juga di belakang. Aku pingsan pada saat itu. Nah ini versi cerita temanku yang datang ya. Iya. Nah temen tuh udah pada nelpon gitu loh buat memastiin. Tapi nggak ada respon dari aku gitu. Jadi satu orang ini, adik tingkat aku ini pulang. Kondisinya lagi masih hujan, tapi dia tetap balik tuh. Soalnya kayak ada yang nggak beres ini. Jadi dia simpen motor di depan gang. Dia masuk ke kontrakan.
emang gelap tuh katanya kontrakan, gelap. Aku ngeliatnya gelap katanya. Pas dia ketuk pintu depan nggak ada respon. Dicoba buka nggak bisa gitu. Nah pas dia ke pintu belakang dibuka nggak bisa lagi tuh. Cuma ada suara cewek nangis. Ada suara cewek nangis dari dalam kontrakan. Diketok-ketok, Bang Cimeng, Bang Cimeng. Nggak ada respon tuh. Dia malah ngedengar suara kayak cewek gitu. Udah nggak beres nih katanya. Dia lari bang. Dia lari sampai nunggu di luar. Di depan gang tuh. Dia nunggu sampai beberapa menit. Sekitar setengah jaman atau hampir sejaman gitu. Sambil nelponin orang kan. Ini ayo cepet balik gitu. Nah pas satu temanku datang ini posisinya udah tengah malam banget sih. Temanku datang, dia ketemu sama adik tingkatku ini ditanyain, kenapa kamu nunggu, kenapa nggak masuk aja katanya. Ini udah masuk tapi nggak ada respon dari dalam. Cuma pintunya ketutup semua nggak bisa kubuka. Nah mereka berdua lah bang masuk ke kontrakan tuh pas mereka temanku ini buka pintu depan itu emang nggak bisa dibuka. Nah pas pintu belakang dibuka langsung kebuka. Pas kebuka mereka tuh langsung nyalain lampu, awalnya nggak bisa. Nah pas dinyalain nyala, dia nyari lah tuh, mereka nyari berdua, Cimang di mana? Cuma laptopku tuh masih nyala, HP juga masih ada. Terus dia pas ke ruang belakang di kamar mandi itu pas dibuka, teman aku tuh kaget soalnya ngeliat akunya udah. Jadi posisinya kan bak air nih, terus kerannya nyala terus. Nah terus aku di bawah tuh sambil tengah badan gitu. Udah pucat banget, udah mengkerut semua ini. Terus diangkat, ini di belakang punggung, kayak abis. Kemarin tuh semuanya ada video, foto, cuma karena udah lama ya HP-nya udah ganti soalnya. Teman-teman tuh udah panik bang, kayak kamu kenapa? Aku cuma diem. Teman-teman berusaha kayak ganti baju, disarungin. Mereka panik sampai aku katanya tuh kamu bener-bener kayak udah mau gitu loh katanya. Soalnya udah putih pucat, ini udah mengkerut semua. Teman-temanku udah nangis tuh, satu orang nangis ngomong kayak ini siapa yang giniin kamu, ditenangin, dikasih air. Akhirnya aku ngobrol kayak tadi ada yang coba ngeganggu. Setelah kejadian itu bang, akhirnya teman-teman tuh sering nemenin aku. Jadi kalau misalkan ada kegiatan berbarengan, kegiatan kampus, mereka tuh pasti ada yang tinggal buat nemenin aku kan. Jadi sepanjang 10 Oktober sampai 4 November itu nggak ada kejadian. Nah kejadiannya muncul pas 4 November. 4 November itu masih di tahun 2020 ya. Itu kan posisinya aku lagi di kamar. Terus teman-teman tuh masih ada kegiatan gitu loh, mulai ada kegiatan lagi. Terus aku kan nggak enak ya bang, sering ditemenin gitu loh. Jadi aku bilang ya udah nggak ada gangguan lagi. Mungkin kalian udah bisa pergi aja, aku nggak apa-apa kok sendiri di sini gitu kan. Serius nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Udah aman kok, soalnya udah nggak ada gangguan. Mereka pergi. Jadi aku tuh dari jam 9-an tidur tuh di dalam kamar sambil semuanya tuh pintu kututup gitu kan, Pas tidur kebangun jam 12-an. Kebangunnya karena ada suara ini loh, suara hentak-hentak kaki. Yang bener-bener depan kamar bang. Aku sampai teriak nyebutin, manggil temanku semuanya kan. Aku pikir tuh kayak mungkin mereka yang datang, ternyata tuh nggak ada yang nyaut. Tapi suaranya tuh masih bang, kayak suara hentak-hentak kaki gitu. Terus suara ketawa, itu perempuan. Suara ketawa, terus suara di loteng itu tuh kedengeran semua. Ya karena aku panik, aku telepon lah temanku. Ini aku dapat gangguan lagi gitu.
Terus kata temanku, ya udah ditunggu aja, kamu putar apa kek, putar musik-musik atau apa buat ngalihin ketakutan kamu gitu. Ya udah gitu, aku diem, malah suaranya tuh makin udah ke tembok, Iya. ke tembok kayak suara dicakar gitu. Nah, terus aku mikir, wah kayaknya kalau misalkan aku diganggu terus mau sampai kapan? Kayaknya aku harus inisiatif tuh buat nanyain aja nggak sih? Jadi aku inisiatif sendiri buat ngerekam bang. Oke. Jadi aku di kamar, terus aku inget tuh kayak semakin aku takut aku bakal semakin diganggu nih. Jadi kayak aku mau ngerekam aja biar tahu gitu kayak apa sih maunya gitu, kok kenapa gangguin aku. Jadi pas pintu kamarku udah kubuka, HP udah keluarin, itu gelap. Padahal tuh lampu tuh ku nyalain sebelumnya, tiba-tiba pada sampai ke ruangan belakang. Di kamar Kamarku doang yang nyala. nyala. Oke. Jadi di ruang tamu, ruang depan, sampai ruang belakang semua. Padahal awalnya tuh nyala. Gitu. Sempet ngurungin niat, tapi kayak ya udah semakin takut ya semakin diganggu. Jadi aku keluarin tuh bang HP. Terus udah buka keluar aja gitu. Jadi aku keluar, masih jalan tuh HP tuh. Masih nge-record. Nah, sambil nyari saklar lampu. Nah, pas nemu ceklek nyala sambil ku rekam. Lihat nih, nggak ada gangguan. Tadi aja ada gangguan. Aku bilang gitu. Tiba-tiba di depan tuh sapu sama pel terbang bang, kayak gini dua. Pak. Terus aku kaget, aku diem. Ini nge-freeze nih, bener-bener diam beku gitu. Terus bener-bener nyampe di depan kaki jatuh. Itu kerekam semua. Dulu sayangnya kemarin tuh aku uploadnya di WhatsApp, di WA. Jadi sempat viral tuh, disebar-sebarin sama teman. Masih ada nggak? Itu yang kemarin aku cari tuh udah nggak nemu. Soalnya kejadiannya udah lama. Teman-teman juga udah ada. Enggak. Oke. Itu aku pas itu aku langsung lari nangis, nelpon teman-teman. Kenapa ini udah aku kayaknya mau gitu. Teman-teman udah pada balik tuh. Mereka datang tengah malam jam 1-an. Pas datang kebetulan satu orang tuh temennya orang pintar gitu loh bang. Jadi pas temennya datang, teman-temanku datang diikutin sama temennya yang pintar itu, jendela, alat-alat masak semua yang ketempel di dinding tuh getar semua. Dia bilang kayak gini, malam ini kamu udah nggak usah di sini lagi tidurnya. Kalau kamu tidur malam ini di sini, temanmu bakal ngomong kayak gitu. Udah, jadi tengah malam itu kita ngungsi lagi bang. Jadi barang semua tuh berbondong-bondong, kita ambil semua pakaian yang bisa dipakai dulu buat ngungsi. Udah malam-malam kita pergi. Iya. Jadi nggak nginep di kontrakan. Nah, sekitar 2 hari kemudian ibu kos nelpon. Ini kok pada kemana? Gitu. Kok kontrakan ya sepi, nggak ada orang. Udah beberapa hari nih katanya. Ya udah aku jujur, kalau misalkan kita ada gangguan, terus ibunya ngomong kayak gini. Wah, kok baru ngomong kamu mas? Ayo balik ke kontrakan sekarang, ibu bantu katanya gitu. Oke. Jadi sorenya kita berangkat tuh bang. Kita balik lagi tuh ke kontrakan sorenya. Berangkat ke kontrakan. Pas nyampe kontrakan kita nggak ada yang berani masuk. Kita sambil nungguin ibu kontrakan datang. Cuma pintunya tuh udah kebuka gitu loh. Kayaknya sebelumnya ibu kontrakan udah datang kan. Ngecek dia. Jadi kita cuma di depan, tiba-tiba ada orang yang kita tuh nggak pernah ngobrol sama sekali. Cuma orang itu pernah kita lihat di sekitaran kontrakan. Tiba-tiba dia langsung masuk, ngelewatin kita, langsung ke pintu belakang. Langsung manggil aku, "Dek, sini dulu, Dek." Ya udah aku ini ya bingung ya, kayak ngapain dipanggil gitu. Jadi aku masuk, terus aku bilang, "Kenapa, Pak? Di sini kan tempatmu jatuh," kayak gitu. "Di sini kan tempatmu jatuh kejadian gitu." Itulah intinya. "Iya, Pak." "Oh, iya kalau gitu ditunggu ya. Nanti bakal hilang kok," katanya. Udah, dia langsung cabut. Pas dia cabut, ibu kontrakan datang.
sama orang pintar lah, ustadz. Jadi dikasih kayak telur sama daun-daunan di sudut-sudut kamar, di sudut ruangan lah, tek, samping, depan. Nah pas di bagian tempat aku yang jatuh di itulah di dekat WC disimpan, pop, aku langsung muntah. Tak, aku inget tuh orang itu nggak ada yang nyentuh aku, paham gak sih bang? Kayak nggak ada yang nanyain. Ustaznya cuma ngeliatin kayak, wah ini nih anak ini yang diincar gitu. Hari itu tuh pas aku udah muntah, bapaknya si orang pintar ini ngomong kalau misalkan kalian semua teman-temannya nggak usah di sini dulu, jadi biarin temanmu ini atau aku sendiri gitu. Tapi aku ngerasa malam itu tuh kayak aku sama teman-temanku bang, paham nggak? Jadi kayak malam itu tuh teman-teman aku disuruh ngungsi, cuma yang bisa tinggal di kontrakan itu cuma aku doang. Tapi aku ngerasa kalau misalkan malam itu tuh aku masih sama teman-temanku, masih ngobrol, jadi nggak ada kepikiran sama satu apa gitu. Nah paginya ini versi, soalnya aku cuma diceritain ya bang, soalnya sepanjang setelah aku muntah tuh aku udah nggak inget itu udah bukan aku katanya. Itu udah bukan aku. Nah ini versi ibu kontrakan nama warga-warga. Jadi kebetulan tetangga kontrakan kita tuh ada ibu yang kita akrab juga kan. Jadi dia yang nyeritain. Temen nggak ada pada saat itu? Nggak ada. Aslinya nggak ada? Iya nggak ada. Berarti lu ke situ sendirian? Waktu ada dipanggil sama ibu? Sama ibu pemilik? Ada. Teman-teman ada, cuma malamnya tuh mereka tuh udah disuruh pergi gitu loh bang. Disuruh ngungsi. Paham nggak? Oh jadi pas muntah lu nggak sadar, itu teman-teman udah disuruh ngungsi juga, ditinggalin lu? Ditinggalin, aku ditinggalin. Paham. Tapi aku ngerasa malam itu tuh aku kayak masih sama teman-temanku, padahal lu nggak sadar. Iya. Paham. Nah paginya tuh kata ini versi cerita warga ya. Warga dulu. Pas aku udah buka pintu pagi hari, warga tuh udah ngumpul katanya. Jadi aku buka pintu itu tuh udah mengelototin si ustadz ini, ngelototin. Udah langsung dieksekusi aja, langsung di ruqyah gitu loh. Jadi pas di ruqyah aku kemasukan nih. Jadi pas dirasukin kata yang masuk pertama itu yang sering gangguin bang, kayak dari suara, dari hentak-hentak kaki. Jadi itu. Nah karena dianya bandel, jadi sama ustadznya. Si hantunya. Dipanggil lagi tuh semua. Dipanggil yang kedua, dimasukin lagi tuh akunya kan, dimasukin. Pas dimasukin diajak komunikasi lagi. Ini nih yang sering ngelempar barang, yang sampai aku. Jadi ini nih yang ngebantu. Jadi jinnya cerita kalau misalkan aku disuruh gitu, aku disuruh. Kenapa disuruh? Tapi dia nggak bisa jawab tuh. Kenapa disuruh? Pokoknya anak ini harus pergi, anak ini harus, karena bandel lagi tuh sama ustadznya. Nah pas yang ketiga mau dirasukin lagi, cuma aku udah nggak kuat bang, udah lemes banget. Ini pertama kali aku ya, awalnya tuh aku nggak percaya kayak gini-ginian. Tapi setelah aku dirasukin bener-bener kayak lemes. Lemes, akhirnya pakai media warga lain. Jadi warga tuh ada yang ini kan. Pas dirasukin yang masuk tuh tiba-tiba rajanya yang ngendaliin daerah situ. Jadi tiba-tiba ho gitu, yang suaranya berubah, berat banget. Sempet adu ilmu gitu loh, adu kekuatan, kayak berantem. Rajanya ini kalah, ditanya nama ustadznya, kamu kenapa gangguin anak ini? Iya soalnya anak ini bawa pasukan dari jauh dan dia memasuki area kita. Iya kenapa harus anak ini gitu? Ya karena anak ini yang bawa katanya. Terus mau gimana ya, mau nggak mau anak ini harus pergi. Soalnya dia bawa pasukan. Tapi posisinya aku nggak tahu bang,
aku bawa pasukan apa gitu loh. Iya, Aku iya. bawa pasukan apa. Nah, setelah itu jinnya ini berjanji nggak bakal ngeganggu asalkan anak ini pergi gitu, asalkan pasukannya pergi. Nah, setelah jinnya disyahadatkan ya, aku lihat videonya tuh disyahadatin Bang, jadi Oh, jinnya gitu. tuh masuk Islam. Ya itu di video, ada Di videonya. saat itu juga. Iya, saat itu Oke. juga. Soalnya dia kan sempat adu kekuatan gitu, kalah gitu Eh. kan. Jadi disuruh ngaku. Emang sebelumnya agamanya apa? Nggak tahu aku. Enggak sih ketawa. Aku ngeliat Kak Dewi ketawa soalnya. Dia ketawa. Iya, gue tanya serius sebelumnya agamanya apa kan? Iya kan? Iya, aku nggak tahu. Oke, di situ disahadatin tuh. Iya, di situ Oke. disyahadatin. Habis itu? Nah, lanjut ke aku lagi, Bang. Jadi proses rukyahnya tuh lama banget. Lama banget. Sampai aku tuh bener-bener lemes, ditunggu pulih dulu terus dirukyah lagi. Nah, pas bagian akhir dirukyah, muncullah satu perempuan dalam badan aku. Jadi aku cewek, nenek-nenek sih. Nenek-nenek Oke. ngomong kayak gini. Aku udah tinggal di anak ini udah lama. Dan kami ini dari atas. Dari mana kata ustaznya? Dari gunung. Kenapa ngikutin anak ini gitu? Enggak aja, mau ngikutin aja. Soalnya kasihan. Ada berapa kamu bawa orang ke sini gitu? Ada 114 jin. Dan itu dari gunung. Itu dari Dia gunung. bilang dari gunung ya. Iya. Oke. Terus ditanya lagi sama ustadznya, kenapa harus anak ini yang kamu ikutin? Kenapa? Enggak aja, kasihan aja. Soalnya anak ini hampir mati. Cuma tak selamatin. Soalnya aku keinget sih Bang, kayak aku tuh beberapa kali hampir jatuh di atas gunung pas aku turun cari bantuan gitu kan. Cuma aku tuh selalu kayak ada yang nahan gitu loh. Oh, lu langsung keinget itu loh, Iya. di situ. Iya, aku langsung inget itu. Kamu tau nggak? Kamu tuh ngebahayain anak ini soalnya kamu bawa pasukan. Kayaknya mau gimana lagi, tugas aku ngelindungin gitu. Terus setelah bernegosiasi, akhirnya sepakat kalau misalkan mereka pergi kecuali satu, nenek ini. Jadi yang aku temui pas awal aku tiba di kontrakan itu si nenek ini. Kemungkinan sosok nenek itu. Soalnya pas aku inget wajahnya sampai sekarang sih, pas dia ngelihat aku tuh kayak nggak serem-serem amat, cuma agak senyum gitu. Terus pergi. Dan memang nggak, Meskipun ngelotok. iya, nggak mencoba untuk mengganggu ya. Enggak. Iya, iya, iya. Gitu. Oh, wow, oke. Setelah sepakat, kayak ya udah, sisanya disuruh pergi aja gitu. Sisanya disuruh pergi, nggak apa-apa. Intinya aku jangan gitu. Udah, jadi ustaznya ngebantuin buat ngeluarin 100-an jin itu. Nah pas udah keluar aku udah bener-bener lemes Bang, muntah terus di ini kan kayak itu udah keluar, cuma satunya nggak bisa keluar. Kamu mau lihat gak? Wah, aku bilang ngelihat apa? Yang ngikutin kamu. Nah boleh Ustadz, aku bilang kayak gitu. Boleh, tak bantuin ya. Terus kayak aku nggak tahu ya Bang. Ini aku ngomong jujur ya, dibukain mata batin gitu loh. Jadi dibaca-bacain lah. Terus pas diusap matanya, aku ngeliat tuh kayak hitam, cuma tuh banyak gitu loh Bang, kayak shot. Kayak berterbangan. Iya berterbangan, tapi nggak beraturan. Cuma posisinya aku ngeliatnya cepet gitu. Terus ustadznya bilang, kamu ngeliat apa? Aku ngeliat bayangan hitam cuma terbang, tapi nggak berbentuk gitu. Mau ku bilang berbentuk manusia nggak juga gitu. Cuma banyak ustadz. Kayak itu, mereka udah pada pergi. Gitu. Oh, mereka udah pada pergi pada saat itu. Cuma satu yang enggak. Nah dari situ beredar lah semua video-video sampai ke telinga warga. Jadi warga tuh sampai kayak, wah ada ya yang kayak gini. Aku di Rukyah tuh warga banyak yang nonton. Itu kejadian siang kan atau pagi tuh ya? Iya, pagi. Yang pas baru buka pintu ya. Baru dari buka situ ya. pintu. Sampai selesai jam berapa itu? Sampai siang. Sampai siang. Jam 2. Ya udah, setelah itu tuh
teman-teman datang, kita ngobrolin, warga-warga juga udah ngomong kayaknya pindah aja Mas, cari yang deket kampusmu gitu. Jadi kita berunding, akhirnya kita pindah. Pindah setelah beberapa hari. Setelah itu kejadian itu. Terus Sekitar besoknya gitu. 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari langsung pindah. Oke. Nah, setelah kejadian itu aku lebih nyaman aja sih, nggak ada gangguan gitu, nggak ada gangguan. Cuma kadang tuh kayak tiba-tiba kayak sensitif aja, kayak ada yang tak biarin. Kadang kayak ada gangguan tak biarin gitu. Lebih sensitif aja sih Bang setelah itu. Setelah pindah kontrakan ya Bang, akhirnya berjalan aman-aman aja, nggak ada gangguan. Terus tiba waktunya aku ikut program KKN. Oke. KKN di NTT. Jadi tempatnya pedalaman gitu lah, agak dalam. Jadi di pinggir pantai. Awal tiba di desa tuh biasa aja, nggak ada gangguan. Cuma lama kelamaan teman-teman tuh awalnya bermula dari teman-teman yang ngelihat aku di pantai, di pinggir pantai. Jadi posisinya lagi maghrib, pas mereka pada balik ada 4 orang mau balik ke posko, terus dia ngeliat aku tuh katanya sendiri berdiri, dipanggil-panggil, Cimang, ayo balik, udah maghrib. Terus aku cuma noleh, senyum, terus balik lagi tuh, balik badan lagi. Terus mereka balik, sampai posko mereka kaget, malah ngeliat aku mandi di sumur. Otomatis aku bingung juga ya Bang, ngeliat muka dia tuh pelongak-pelongok gitu, terus aku juga bingung. Aku bilang, ngapain kalian ngeliatin aku mandi? Enggak, tadi bukannya kamu di dermaga ya? Enggak, aku dari tadi mandi gitu. Enggak, itu kamu kan Cimang? Enggak, aku dari tadi mandi. Soalnya mereka berempat ya Bang. Berempat tuh ngomong, enggak, kami tuh ngeliat kamu di dermaga gitu. Nah dari situlah mulai aneh. Aku sering kayak tiba-tiba ada gangguan. Nah besoknya menjelang maghrib lagi, aku lagi nemenin warga ngambil asem. Tahu kan? Asem Jawa. Nah terus aku manjat tuh Bang, soalnya aku nemenin nenek-nenek kan, nemenin nenek-nenek posko lah. Narik bambu itu kena perut. Kena perut jadinya bengkak gitu, padahal pelan banget. Baliklah ke posko. Tiba-tiba pas di posko dipanggil sama salah satu orang pintar. Tiba-tiba dipanggil aja, kamu sini dulu, masuk di rumah sini. Pas aku masuk, disuruh tiduran, coba lihat perutnya, disentuh sama dia, tiba-tiba aku langsung kesurupan. Ini versi cerita temanku sih, katanya tuh tiba-tiba aku teriak, terus suaraku tuh kayak suara cewek gitu, suara nenek-nenek nangis. Orang pintarnya ini ngomong, ngapain kamu ke tubuh anak ini, ngapain nempel? Enggak, aku enggak nempel. Enggak, kamu nempel, kamu keluar, jangan di sini. Nenek ini ngejawab, aku udah ada di anak ini dari dulu, udah lama. Kamu jangan cabut aku, soalnya kalau misalkan kamu nyabut aku, anak ini bakal dia ngomong kayak gitu. Ya cuma karena orang pintar ini ngomongnya, wah ini mah omongan bualan jin ya. Jadi tetap dicabut Bang, tetap dicabut. Pas dicabut udah, semenjak itu aku sering sakit-sakitan lagi. Sering sakit-sakitan, sering ngeliat penampakan. Jadi sering banget ngeliat penampakan tuh, yang anak-anak tuh kayak nggak percaya. Nah cuma yang anehnya tuh kadang tuh badan langsung panas, langsung drop, langsung tiba-tiba sembuh kayak orang nggak sakit. Itu tuh waktunya cepet gitu loh Bang. Tiba-tiba puncaknya tuh di pas kita udah mau malam perpisahan. Malam perpisahan KKN aku tuh paginya, soalnya ini kan malam ya. Nah paginya itu aku udah siap-siap mandi, udah pokoknya sehat banget akunya. Sehat, udah mau ngeliat orang persiapan gitu. Ngeliat ibu-ibu masak-masak, masang tenda. Pas udah mau berangkat ke sekolah buat perpisahan, tiba-tiba aku drop.
aku langsung jatuh. Diangkatlah aku ke kasur posko. Dari pagi sampai sore, aku tuh cuma bisa ngedengar suara orang yang datang di depan aku sambil ngomong, wah kasihan banget kamu. Cuma aku cuma bisa ngedengar sambil keluar air mata. Iya. Di pikiran aku tuh kayak, ayo selamatin aku, aku udah gak kuat. Tapi nggak ada yang bisa ngedengar. Iya. Terus ada suara nenek-nenek, aku dengar. Sampai sekarang aku masih cari tahu siapa gitu. Ada suara nenek-nenek yang megang dada aku sambil nangis gitu loh bang. Cuma posisinya aku nggak bisa buka mata sama sekali. Nah aku sadar pas setelah maghrib. Setelah maghrib aku tiba-tiba aja bangun bang. Soalnya di sana tuh kalau misalkan mau ke rumah sakit agak jauh ya bang. Iya. Agak jauh. Nah tiba-tiba pas setelah azan maghrib aku langsung bangun. Teman-teman sama warga kaget. Soalnya kayak, wah ini anak kok tiba-tiba bangun gitu loh. Kamu udah sembuh belum? Udah kok. Terus dipegang badanku, katanya udah dingin gitu. Mereka kaget lah. Nah pas aku masuk ke kamar poskoku, tiba-tiba aku drop lagi. Badan tiba-tiba panas lagi bang. Panas banget. Ditenangin lah sama teman-teman. Dibantuin sama teman-teman. Sempat ada teman cewek juga yang nangis gitu. Soalnya kayak kasihan banget si Cimeng ini, kasihan banget. Nah terus beberapa nggak lama kemudian tiba-tiba datang bapak-bapak warga sana masuk kamar. Terus dia bilang, aku cuma bisa ngedenger ya, ini yang namanya Cimeng ya? Iya. Kenapa pak? Aku disuruh sama guruku buat ngejemput dia. Soalnya dia lagi sakit kan. Iya. Ya udah ayo kita angkat ke rumah guruku. Nah pas aku diangkat itu tuh berat banget. Aku nggak bisa keangkat. Katanya. Aku nggak bisa keangkat. Terus di telepon lah gurunya tuh, ini nggak bisa diangkat. Apanya nggak bisa diangkat? Orangnya gitu. Ya udah dibacain aja surah ini. Pas dibacain, nah akhirnya kaki tuh udah agak ringan gitu. Nah pas jalan dipapah tuh bang. Aku dipapah. Jadi warga tuh juga pada sibuk kan, soalnya udah malam gitu. Udah persiapan malam perpisahan. Jadi si ustadz itu sama temanku satu mapah. Sepanjang perjalanan aku ke rumah gurunya itu ngelewatin hutan-hutan, kebun. Jadi sepanjang perjalanan tuh aku ngerasain ditabuh gendang gitu. Oke, disambut gitu. Iya, kayak disambut. Suara ringkikan kuda, suara pokoknya iring-iringan gitu loh bang. Oke. Nah pas aku nyampe di rumah gurunya, itu tuh aku cuma ngedengar suara ibu-ibu sama bapak-bapak. Jadi di rumah itu banyak orang gitu. Pas aku masuk mereka udah histeris gitu. Soalnya kayak kaget gitu ngeliat aku. Nah jadi ustadznya pas habis ngambil wudhu katanya, soalnya aku diceritain ya, pas udah ngambil wudhu ngobatin aku langsung cak. Ustadznya? Iya aku nih ustadznya. Ya udah, terus tiba-tiba aku kesurupan. Yang masukin tuh nenekku, yang nenek yang ngejaga Sosok itu. nenek itu Iya. ya, yang dari gunung itu ya? Iya yang dari gunung itu. Oke. Ngomong, ayo minta tolong gitu. Kasihan anak ini, aku udah nggak kuat buat ngejaga. Soalnya penunggu sini pada marah juga. Soalnya anak ini datang bawa pasukan, bawa orang dari luar, bangsa dari luar gitu. Minta tolong kalau bisa dibantu, soalnya dia juga udah nggak kuat. Alasannya tuh karena penunggu di sini juga pada marah dan mau ngabisin nyawa anak ini. Setelah itu aku nggak tahu ya bang. Intinya aku istirahat tidur, soalnya udah kelar. Nah besoknya aku udah bangun. Terus orang-orang di rumah ustadz itu udah pada bangun juga. Terus dia ngeliat aku tuh udah kayak cerah, udah sehat. Anehnya mereka tuh di dalam satu rumah mereka pada mimpi yang sama. Mimpi apa itu? Mimpinya tuh mulai dari si ustadz, istrinya ustadz, mamanya istrinya gitu.
Jadi mereka tuh berempat atau berlima dalam satu rumah, mimpinya satu dan sama, yaitu mereka ngeliat nenek-nenek lagi nahan penunggu gitu loh. Dia udah nggak kuat gitu loh bang. Jadi dia pasrah dan akhirnya aku yang kena. Oke. Dan itu mimpinya sama dengan ciri-ciri nenek-nenek rambutnya hitam, terus pakai kalung dan sama gitu. Oke. Habis itu setelah di ruqyah, akhirnya udah benar-benar sembuh bang. Oke. Udah benar-benar sembuh. Jadi warga-warga juga tahu kan, wah si Cimang ini kemarin sakit gitu. Di ruqyah ternyata ada yang ganggu. Akhirnya muncullah beberapa cerita dari warga. Jadi pas kegiatan KKN, ada satu warga yang pernah ngeliat aku diam di tengah kuburan. Terus aku dipanggil-panggil katanya, ngapain ke kuburan? Cuma noleh ngeliat warga itu, terus diam. Oh, itu kemungkinan sosok yang Iya, menyerupai gitu ya? iya, Oke. sosok yang menyerupai. Jadi banyak tuh warga yang nggak lihat. Kayak kemiripan aku sering jalan sendiri malam. Tapi pada akhirnya sosok nenek itu gimana? Sosok nenek itu kata ustadznya udah hilang, udah pergi. Sudah pergi? Iya. Ibu yang ngeruki aku terakhir udah hilang, udah pergi aja sih. Setelah kejadian itu balik KKN udah nggak ada gangguan lagi sampai sekarang. Nah, Mang, ada yang mau gue tanya nih. Tadi kan lu sempat bilang kalau penunggu yang ada di sana itu marah, dan marahnya itu karena lu bawa pasukan. Iya. Tapi sementara tadi lu sempat bilang kalau di situ cuma ada nenek doang. Iya, nenek. Itu gimana tuh maksudnya tuh? Aku kurang tahu juga sih bang. Cuma dari penjelasan si ustadz itu katanya aku bawa pasukan, tapi Iya, yang aku bawa tuh cuma nenek kan? nenek Karena itu kan yang ngelindungin aku. terakhir di Jogja udah Iya, pada terakhir di Jogja udah dihilangin. Cuma mungkin di sini dalam artian kayak aku bawa si nenek ini yang ngikut ngelindungin aku gitu loh. Oh, Jadi cuma kayak penunggu oke. itu marah kayak kok ada bangsa lain gitu lah bahasanya, kalau dari bahasa yang paham-paham itu bang. Jadi dia nggak setuju. Semenjak saat itu nggak sakit lagi tuh? Udah nggak. Udah nggak? Iya. Aman, ini benar-benar aman. Aman. Oke. Nah, ini sebelum masuk ke pertanyaan lebih lanjut, tapi lu ceritain soal almarhumah Lulu, sudah aman kah dari pikiran lu dan nggak ada trauma lagi gitu? Sudah aman sih bang. Sudah aman ya. Dan Cuma ini kadang masih kadang suka merinding kalau dengar suara ambulans atau suara orang yang nangis histeris itu nggak bisa sampai sekarang. Dan kesini pun udah dipikirkan baik-baik ya? Udah sih. Udah ya. Udah. Oke. Nah, ini gue mau tanya soal waktu lo ini masuk ke masa-masa yang bikin lo trauma. Salah satunya adalah nah, waktu lo kena itu, apakah Ades ini benar-benar nggak bisa bantu lo banget, kayak bantu klarifikasi atau apa? Lebih milih buat diem sih bang. Soalnya aku juga paham sih dia kondisinya seperti apa. Terus yang nemuin maksudnya yang dapat Lulunya benar-benar pergi tuh dia gitu. Jadi si Lulu itu pergi di pangkuan si Ades. Jadi siapa yang nggak trauma kan? Iya. Dan yang bully lo ini apakah nggak nanya gitu ke lo soal kronologi lengkapnya gitu, biar mereka paham gitu maksudnya? Enggak sih bang. Enggak ya? Paling dengar ya desas-desus doang, kayak salah jalur dan sebagainya. Ngapain sih ngedaki cowok sendiri, cewek berdua, kan itu udah salah katanya. Dia cuma bisa diem aja. Intinya apa yang aku rasain, apa yang aku lihat, posisinya emang sulit dijelasin ya, cuma aku yang ngelihat gitu, aku yang ngerasain. Nah, Mang, lu kan sempet ceritain tuh kalau Lulu itu sebelum bener-bener meninggal mungkin ya, pada saat masih nunggu kedatangan lu dan warga gitu, sama Ades, ada gak kata-kata yang bener-bener lo inget dari Ades ketika dia bilang Lulu terakhir ngomong ini gitu? Itu doang sih. Ades ngomong kata Lulu dia pengen balik, cepet-cepet balik, soalnya badannya udah pada sakit, terus pengen meluk adiknya.
pengen meluk adiknya ya. Pengen Itu meluk. aja. Itu aja. Terus kata Ades juga sempat dituntun buat baca syahadat untuk ini kan. Oh, Terus diucapin, tapi sekali ngucap sekali darah keluar. saking parahnya ya. Iya, emang parah sih. Jatuh dari ketinggian 14 meter. Meter. Kalau kata tim SAR. Iya, Lo sempet nanya itu emang? iya. Oke. Apakah dari jin yang ngikut lo ini Mm-mm. pernah ada, gua nggak tahu ya gimana caranya atau lewat mimpi atau apa, pernah ada yang ngejelasin nggak kenapa Lulu itu bisa sampai menjatuhkan diri atau meninggal? Atau memang murni kecelakaan nih? Kalau dari aku ya Bang, itu nggak ada yang ngejelasin. Nggak ada sama sekali yang ngejelasin. Cuma memang posisinya pada saat itu si Lulu ngelihat beberapa hal yang aneh. Gitu. Iya. Mulai dari selendang. Iya. Nah, tapi kalau misalkan dijelasin dari segi non apa sih namanya? Non mistis. Iya, non Non mistis. gaib. Iya, non gaib. Ya orang ngomong paling itu halusinasi karena kecapean dan sebagainya. Cuma posisinya aku yang benar-benar ngelihat dia tuh ngomong lihat selendang, Iya. terus dari bentuk tubuh dan gerakannya beda gitu. Aku yang nyaksiin sendiri Iya. gitu. Oke. Jadi kayak Udah gitu pas mau lu bantu untuk ke jalan yang Iya. terakhir ya. ya, Itu dia malah ngomongnya aneh ya. iya, Cukup ngomong aneh aneh. itu. Cukup aneh menurut aku. Dan sampai sekarang masih terngiang-ngiang aja sih. Kenapa jin yang nempel di tubuh lo ini itu ngakunya itu menolong? Aku kurang tahu juga sih Bang. Cuma dari yang pas Ruqyah di Jogja tuh dia ngomong kalau misalkan kasihan. Karena kasihan. Karena di gunung ini beberapa kali anak ini tuh hampir jatuh tapi tak selamatin katanya. Tak pegang. Soalnya emang pas aku turun cari bantuan panik ya. Jadi kayak turun-turun aja. Jadi aku tuh sadar beberapa kali hampir terjun ke jurang juga. Cuma ditolongin kayak ada yang narik gitu loh perutku. Iya. Gitu. Apakah termasuk Ades ini nih yang menjadi misteri ya? Ades apakah ngalamin hal yang sama gitu? Karena kan Ades juga sempat turun yang ngasal juga kan? Iya. Bukan dari jalur. Bukan. Oh iya kan? Dari jalur. Jadi dia asal turun aja. Nah ini terakhir nih, abis kejadian itu apakah lu trauma sampai sekarang? Atau pernah naik gunung lagi sebenarnya? Awalnya trauma sampai vakum tuh hampir 5 tahunan lah. Nggak ngedaki. Akhirnya kembali ngedaki lagi di tahun ini kan. Tahun ini? Iya, tahun ini. Udah? Kemana? Ke Gunung Merbabu. Oh, Merbabu. Wah, itu mah bagus banget itu. Ya. Tapi nggak nyampe. Ya, nggak ngeliat sabananya dong. Soalnya masih kayak Oh, udah sampai mana? Lewat mana itu? Jalur apa? Jalur baru deh, lupa aku. Swanting? Bukan. Swanting ini lama juga sih. Selo? Bukan. Ada lagi jalur baru pokoknya. Oh, jalur baru ya. Iya. Penasaran ada jalur baru di Gunung Merbabu. Karena salah satu gunung yang pengen banget gue juga ke situ lagi gitu. Itu cakep banget. Udah sampai mana tapi? Pos berapa? Pos base camp camping gitu loh. Apa sih namanya tuh? Lupa aku namanya. Oh, balik lagi. Enggak. Udah mau nyampe puncak. Apa sih tempat ngecamp gitu, diriin camp. Oke. Udah sampai situ. Oh. Kan di sana kayak orang nyimpan tas dan sebagainya terus mereka naik ke puncak. Nah, udah sampai situ. Oh, tapi nggak ke puncak. Udah nggak ke puncak soalnya kayak aduh, nggak mau. Trauma itu. Iya, tiba-tiba kayak keinget lagi. Oke. Ini mungkin boleh kasih pesan atau apapun dari cerita yang tadi udah diceritain. Kalau dari gua, ya kita doain sama-sama semoga almarhumah Lulu itu udah tenang ya dan diterima di sisi Tuhan. Iya. Amin. Lu mungkin ada yang mau tambahin? Kalau aku pribadi aku minta maaf sih. Mau minta maaf. Boleh banget. Aku minta maaf sama om dan tante, keluarga dari Lulu, karena setelah kejadian aku udah nggak pernah
ketemu atau main di rumah om tante lagi. Aku minta maaf banget. Ya mungkin sedikit bantuin, tapi biar bagaimanapun masih teringat dengan jelas ya, Lulu itu masih kayak ya dia adalah teman lu ya, Iya. sampai kapanpun ya. Betul. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai selama ini ya. Ini durasinya kayak bakal panjang banget. Terima kasih sekali lagi. Gua pamit, gue Jamal dari Lentera Malam dan Aku Cimang. izin pamit, bye.